Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin soal Gunung Manglayang. Mungkin buat sebagian dari kita, ini cuma gunung biasa. Tapi ternyata, gunung ini adalah penjaga dan penentu nasib kota Bandung. Oke, kita langsung mulai ya. Coba lihat angka ini. 13,85 hektar. Mungkin kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi, tunggu dulu. Di balik angka ini, ada cerita yang jujur aja cukup bikin cemas. Jadi 13,85 hektar itu adalah luas hutan di Manglayang yang rusak. Dan parahnya, ini kerusakan cuma dalam waktu 1 tahun. Ini bukan lagi soal pohon yang hilang ya. Ini udah jadi krisis serius yang terjadi persis di halaman belakang salah satu kota terbesar di Indonesia. Pertanyaannya jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi sama sumber air dan tameng bencananya kota Bandung ini? Dan yang lebih penting lagi, kita juga bakal lihat gimana orang-orang di sana berjuang buat nyelamatin gunung ini. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu ya, separah apa sih krisisnya? Yuk kita bedah lebih dalam, tekanan lingkungan macam apa yang lagi dihadapi Gunung Manglayang. Dan kerusakan ini tuh bukan lagi cuma teori atau angka di atas kertas loh, ini benar-benar nyata dan dirasain langsung sama warga Bandung. Mulai dari longsor dan banjir bandang yang makin sering, sumber air bersih yang makin susah dan tercemar karena area resapannya dijadiin pemukiman, ini semua dampak langsung yang ya bahaya banget. Nah, karena krisisnya sedede ini, pastinya muncul banyak ide buat ngatasinnya. Kita bakal mulai dari solusi-solusi yang lebih modern, yang datang dari dunia sains, kebijakan pemerintah, dan para akademisi. Kutipan dari Faiz Mansyur ini ngena banget. Intinya gini, kehadiran perguruan tinggi mestinya dilakukan dengan aksi nyata, bukan sekedar diteliti. Ini tuh kayak sebuah panggilan ya, jangan cuma jadi bahan riset di perpustakaan, tapi ilmunya harus benar-benar turun ke lapangan. Nah, ini dia yang menarik dari pendekatan akademis ini. Rencananya itu praktis banget. Jadi bukan cuma soal konservasi, tapi juga mikirin kesejahteraan warga. Caranya, mereka kasih bibit pohon buah ke petani lokal. Jadi, petani bisa nanam, dapat penghasilan tambahan, dan di saat yang sama, pohon-pohon baru itu bantu pulihin ekologi Manglayang. Keren kan? 2 masalah kelar sekaligus. Dan gerakannya nggak berhenti di kampus aja. Dari sisi pemerintah, Pemkot Bandung juga gerak loh. Mereka beli lahan buat dijadiin ruang terbuka hijau, atau RTH. Terus ada juga program Kadarling dari ITB yang ngelatih anak-anak SMA biar melek lingkungan dan siap jadi penjaga alam di masa depan. Tapi ternyata solusi modern bukan satu-satunya cara. Sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang beda banget. Sebuah jawaban yang akarnya datang dari kearifan leluhur dan tradisi budaya yang udah ada dari dulu. Kuncinya ada di sebuah ritual yang namanya ruwatan. Gampangnya, ini tuh upacara adat Sunda tahunan, isinya doa dan rasa syukur yang tujuannya yaitu buat ngejaga keseimbangan antara kita, manusia, dan alam. Tapi ternyata maknanya lebih dalam dari itu. Kata Abah Nyum, salah satu penggagas ritualnya, ruwatan itu bukan cuma simbol. Ini adalah momen refleksi kritis. Maksudnya, momen buat kita ngaca, mikirin lagi hubungan kita sama alam yang kayaknya makin hari makin gak seimbang. Jadi bukan cuma seremoni, tapi ada kritik budayanya. Dan jangan salah, ini bukan ritual simbolis doang, ada aksi nyatanya. Lewat ritual ini, mereka ngajarin soal harmoni. Mereka pakai sesajen dari alam sebagai simbol kalau kita tuh bergantung sama alam. Terus, ada juga prosesi nancepken pamali, yaitu menetapkan batas hutan larangan yang nggak boleh diganggu. Dan puncaknya, mereka menanam pohon baru bareng-bareng di gunung. Keren banget. Oke, jadi sekarang kita punya 2 pendekatan kan? Satu sisi ada yang modern, saintifik, sisi lain ada yang kuno, tradisional. Pertanyaannya, apa keduanya ini beneran berlawanan? Atau jangan-jangan? Coba kita lihat dulu temuan ilmiahnya. Mahasiswa ITB pakai data dan analisis nyimpulin kalau penyebab utama kerusakan di Manglayang itu ya karena berkurangnya area hijau, kualitas tanah yang menurun, sama sumber air yang makin sedikit. Oke, ingat ya poin-poin tadi? Sekarang dengerin kata-kata Abah Nyum yang ngomong dari sudut pandang kearifan lokal. Beliau bilang, longsor, banjir, krisis air itu semua bukan kejadian tiba-tiba. Itu terjadi ketika alam terus ditekan. Coba deh, kesimpulannya persis sama kan? Sains dan kearifan lokal sampai di tujuan yang sama. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Tujuannya sama, caranya aja yang beda. Mau reforestasi, cara modern pakai donasi bibit dari kampus. Cara kuno lewat tanam pohon pas ritual ruwatan. Soal pendidikan, ada program Kadarling buat anak SMA. Dan ada juga tradisi lisan pamali atau tabu yang diwariskan turun-temurun. Konservasi
Pemerintah bikin kebijakan RTH, sementara adat punya konsep hutan larangan. Beda jalan, tapi satu tujuan. Dari sini kita bisa ambil satu pelajaran penting banget. Solusi yang paling efektif buat Manglayang, dan mungkin buat banyak masalah lain, itu bukan soal milih, modern atau kuno, sains atau tradisi, tapi justru menggabungkan kekuatan dari keduanya. Ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Kalau kita mau mecahin masalah-masalah besar di zaman kita harus lihat kemana? Ke depan, dengan ide-ide baru dan teknologi? Atau kita harus nengok ke belakang, ke kearifan kuno yang mungkin udah kita lupain? Kisah Manglayang ini ngajarin kita satu hal yang indah. Jawabannya adalah, kita nggak perlu milih. Jawabannya adalah keduanya.